Di sini saya atas nama Mustafa Yusuf, perwakilan dari kelompok kami, ingin mengangkat tentang tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober 2022. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, Mustafa Yusuf, dengan NIM 362121401001. Kedua, Prasetya Dwi Herman Ahmad dengan NIM 362121401003. Dan yang ketiga, Dani Miss Alfetakal dengan NIM 362121401019. Adapun daftar isi yang akan kami presentasikan yaitu: 1. Latar belakang yang mendasari artikel. 2. Isu yang diangkat pada artikel atau berita tersebut. Dan yang ketiga, pendapat masing-masing anggota kelompok. Bagian pertama yang kami angkat adalah latar belakang yang mendasari artikel. Latar belakang tragedi Kanjuruhan. Pada 1 Oktober 2022, setelah pertandingan Arema melawan Persebaya, terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa. Pada data terakhir per tanggal 21 Oktober 2022, 794 orang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135 orang meninggal. Tragedi Kanjuruhan ini menjadi nomor 2 kerusuhan terburuk dalam dunia sepak bola. Bagian kedua, yaitu isu yang diangkat pada artikel atau berita tersebut. Menurut Tempo.co, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memaparkan kronologi kejadian tragedi Kanjuruhan Malang pasca laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 131 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim dan pendalaman, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagai bagian kronologis, kata Kapolri saat konferensi pers Kamis malam 6 Oktober 2022. Pada 12 September 2022, panitia pelaksana Arema FC mengirim surat kepada Polres Malang terkait permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC melawan Persebaya dilaksanakan 1 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun Polres meminta panitia mengubah jadwal menjadi pukul 3:30 sore karena pertimbangan faktor keamanan. Namun ini ditolak PT Liga Indonesia karena alasan masalah penayangan siaran langsung hingga kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Polres menyiapkan 2034 personel dari awal rencana 1073 dan hanya supporter Aremania yang diperbolehkan hadir, ujar Kapolri. Laga Arema FC versus Persebaya berjalan pada pukul 8 malam dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persebaya. Supporter kemudian masuk lapangan usai laga sehingga aparat melakukan pengamanan mengarahkan 4 unit Barakuda untuk ofisial dan pemain Persebaya. Evakuasi berjalan lancar hampir sejam karena sempat ada penghadangan dari massa. Namun evakuasi yang dipimpin Kapolres Malang berjalan lancar katanya. Sementara di dalam stadion semakin banyak penonton yang masuk ke lapangan sehingga anggota pengamanan mengerahkan kekuatan dengan perlengkapan penuh termasuk untuk mengamankan penjaga gawang Arema FC Adilsol Maringa. Untuk mencegah semakin banyak penonton yang turun ke lapangan, beberapa personel menembak gas air mata. Terdapat 11 personel menembak gas air mata ke tribun setelah dengan 7 tembakan. Ke tribun selatan dengan 7 tembakan. Tribun utara 1 tembakan dan 3 tembakan ke lapangan. Inilah yang membuat para penonton terutama di tribun panik kemudian berusaha meninggalkan Arema, ujarnya.
Penonton kemudian berupaya keluar di pintu 3, 11, 12, 13, dan 14. Namun 14 pintu yang seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir belum terbuka sempurna. Saat itu pintu belum sepenuhnya dibuka atau hanya sekitar saat terbuka 1,5 meter dan steward yang seharusnya menjaga pintu tidak di tempat. Berdasarkan pasal 21 Regulasi Keselamatan PSSI, steward seharusnya berada di tempat, namun saat itu tidak berada di pintu, kata Kapolri. Kemudian ada besi melintang sehingga menghambat penonton dalam jumlah banyak melewati pintu. Pada akhirnya, penonton berdesak-desakan di pintu selama hampir 20 menit. Dari situlah muncul banyak korban mengalami patah tulang, trauma, kepala retak, dan sebagian meninggal karena asfiksia, kata Listio. Berdasarkan hasil olah TKP dan pendalaman, PT LIB ternyata tidak melakukan verifikasi terhadap stadion yang dipakai. Namun PT LIB menggunakan hasil verifikasi pada tahun 2020. Kemudian panitia pelaksana Arema FC juga tidak menyiapkan rencana darurat hingga menjual tiket yang seharusnya hanya 38.000 tetapi dijual 42.000. Berdasarkan gelar perkara dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka, kata Kapolri saat konferensi pers Kamis malam 6 Oktober 2022. Dalam perkara ini, ke-6 tersangka dijerat dalam pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 103 Jungto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. 6 tersangka yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lugito, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Sutrisno, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisari Polisi Bambang Sidik Ahmadi. Bagian yang ketiga, pendapat masing-masing anggota kelompok. Pendapat tentang tragedi Kanjuruhan menurut saya, Mustafa Yusuf. 1. Seharusnya para supporter tidak perlu melakukan tindakan anarkis dengan masuk ke lapangan, karena kalah dan menang dalam pertandingan itu adalah hal yang sangat wajar. Kedua, untuk pihak keamanan, seharusnya mereka membaca rules book yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional, bahwa gas air mata tidak boleh digunakan dalam menertibkan para supporter, apapun keadaannya. 3. Untuk instansi yang terkait di dalam sepak bola Indonesia, mereka harus bertanggung jawab penuh atas tragedi ini, bukan malah melempar tanggung jawab dan seakan-akan mereka tidak peduli atas tragedi ini. Kemudian menurut pendapat saya, Praditya Dwirmawan Ahmad, tragedi Kanjuruhan ini menunjukkan betapa buruknya dunia sepak bola di Indonesia, mulai dari fasilitas, aparat keamanan, federasi, dan panitia pelaksana. Ditambah lagi dengan adanya saling lempar tanggung jawab. Seharusnya setelah kejadian ini, fasilitas stadion harus menyesuaikan dengan standar FIFA dan perombakan pada orang-orang di PSSI dan Patbel. Karena selama ini orang-orang yang berada di PSSI sebagian besar adalah orang-orang yang kurang kompeten pada bidang sepak bola dan hanya menjadikan PSSI sebagai kendaraan politik. Kemudian menurut pendapat saya, dari Mas Al-Fatakal, menurut pendapat saya kejadian di Kanjuruhan ini untuk pihak keamanan seharusnya lebih bersabar mengatasi supporter dan tidak gegabah dengan melempar gas air mata ke tribun. Dan lebih parahnya lagi, pintu-pintu keluar tribun dikunci, padahal di dalam tribun banyak anak-anak. Kejadian ini seharusnya menjadi tamparan keras Federasi Sepak Bola Indonesia untuk bisa menjadikan sepak bola Indonesia lebih aman, tentram, dan maju. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.